Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi ya. Kita akan lanjut ya pembelajaran kita dari Roma 5 hari ini, Roma 5 ayat 12 sampai 21. Eh, Sebelumnya saya sudah info ya bahwa Roma 5 ini, terutama Roma 5 ayat 12 sampai 21 nih, hari ini yang kita mau bahas ya. Ini dunia kekristenan, ortodoksi, artinya dunia kekristenan yang em, lurus ajarannya ya. Ini bukan sesat salah satunya, tapi ada dua pandangan yang berbeda tentang dosa. Ya, dua pandangan yang berbeda tentang dosa. Di satu sisi yang disebut dosa ancestral sins, ya, dosa kita eh, apa namanya jatuh dalam dosa, ya dosa karena Adam gitu ya. Ya, tentunya ya kita dunia ini jatuh karena dosa Adam dan Hawa, ya, karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, jadi ada dua nih, ya, ada dua pandangan. Nah, intinya sebenarnya salah satunya adalah di Roma 5 ayat 12. Nah, karena itu nanti ya waktu kita jawab nanti saya akan jelaskan deh, ya, apa yang menyebabkan perbedaan di sini. Ya, sejarahnya gimana kira-kira ya, mungkin sedikit aja. Oke. Jadi kita langsung aja ya jawab Roma 5 ayat yang ke-12 ya. Boleh, pertanyaannya adalah, apa artinya karena dosa satu orang, maka semua orang berdosa dan mengalami maut? Ya, Roma 5 ayat 12. Silakan, mungkin ada yang mau coba jawab, silakan. Ibu Nia mungkin bisa bantu nih, ajak teman-teman siapa yang mau jawab, silakan. Iya, mari tubuh Kristus kita belajar bersama-sama. Jangan takut salah, karena kalau Iya, salah pasti akan dibenarkan. iya. Ya, saya boleh Pak Basuki ya, Pak Silakan David. Pak Artono. Silakan Pak Ya, Tono, silakan. Ya, tadi poin pertama itu kan dosa satu orang maka semua orang berdosa dan mengalami maut gitu ya. Kenapa mm, gitu ya? Nah, di sini karena itu kehancurannya disebabkan oleh Adam ya. Nah, Rasul Paulus ini memperlakukan Adam sebagai pokok sejarah dalam tindakan ketidaktaatan karena mulanya Adam yang tidak taat ya, jadi manusia akhirnya ya mengalami itu ya semua tidak taat. Nah, itulah pintu utama kejahatan dosa. Sesungguhnya dosa itu bukan Tuhan yang ciptakan. Jadi titik masuknya dosa adalah dari satu Adam, jadi Adam yang tidak taat. Nah, dosa itulah yang masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan Adam mewakili seluruh umat manusia sehingga semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma ya. Nah, dosa Adam mempengaruhi seluruh umat manusia, menjadikan kematian sebagai bagian yang tak terelakkan. Mengalami maut adalah karena upah daripada dosa. Nah, kitab suci mengaitkan dosa dan kematian di dalam Kejadian ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, manusia itu mengalami kematian itu adalah ada tiga tahapan. Jadi kematian fisik yang terjadi oleh manusia, setiap manusia akan menjadi debu ya. Nah, ada kematian rohani yang terjadi ketika Adam berdosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden ya. Jadi ada keterpisahan dari Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah akan mengalami kematian kekal kalau manusia itu tidak mau percaya kepada Kristus. Demikian Pak Basuki, terima oke, kasih. makasih Pak Artono. Oke, oke, bagus. Ada lagi yang lain mungkin yang mau tambahkan, silakan. Dalam hal itu, semua gereja masih sama pandangannya. Ya. Tapi dari ayat ini sebenarnya ada yang lebih dalam lagi yang membuat gereja terpecah ya ke dalam dua pandangan tentang dosa ini. Oke, ada lagi yang mau tambahkan silakan. Saya mau tanya aja, Pak.
Oh iya, boleh Bu Susi. Ayat yang 5 12 ini. Dia bilang kan, semua orang telah berbuat dosa karena satu orang. Ya, Hmm. bagaimana kalau bayi yang baru lahir, Nah, itu dia. terus dia meninggal tuh, atau bayi yang ada di dalam kandungan meninggal Iya, juga, dia kan sudah dalam bentuk apa namanya roh gitu ya, sudah ada iya, janinnya lagi. Gimana tuh Pak? Apakah dia juga dianggap telah berbuat dosa padahal dia belum melakukan apa-apa? Thank you iya, Pak. bagus sekali. Justru pertanyaan Ibu Susi ini itu yang merupakan yang saya maksud ya, turunan pandangan dari Roma 5 ayat 12 ini yang membuat gereja terpecah. Karena itu sikap gereja terhadap bayi yang tadi itu ya, eh, apakah dia itu lahir berdosa dan karena itu kalau mati masuk neraka, bayi, ya kan? Atau enggak? Nah, itu merupakan kesimpulan ya ada dua kesimpulan dari Roma 5 ayat 12 ini. Ya, jadi ada dua pandangan dari rumah Roma 5 ayat 12 ini. Ya, justru ke situ larinya nanti. Salah satunya ya, larinya ke situ. Makanya ada gereja-gereja yang membaptis anak, ada gereja-gereja yang tidak membaptis anak. Ya, jadi eh, itu ya salah satu bedanya tuh kayak gitu. Ya, cuman sebelum saya jawab itu mungkin ada yang mau jawab nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya di mana dari Roma 5 ayat 12 ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan Bapak Ibu Tubuh Kristus untuk boleh berpartisipasi. Selain Pak Hartono Jong, silakan. Iya, Ibu Indrayani kalau nggak salah ya. Ibu Indrayanti, Ya, mau? Silakan Ibu. ya. Mungkin waktu itu ada konsep yang di bangsa Yahudi ya Pak ya, karena Hmm. mereka itu adalah tentang corporate solidarity ya. Jadi Hmm. dasar dan argumen ini berasal dari konsep Yahudi itu gitu loh. Apa yang Hmm. dilakukan satu orang mempengaruhi kelompok yang diwakilinya. Gitu. Begitu Hmm. juga sebaliknya. Mungkin karena itu ya menjadi berpecahan ya di sini Pak. Sampai di situ masih sama. Itu sama ya. Iya, sampai di situ masih sama. Mm-mm. Ada lagi yang mau coba bantu tambahin, silakan. Boleh Saya saya Pak coba? Masuki coba ya. Ya, Jawaban apa menurut pandangan saya, bayi yang ibaratnya bayi yang belum ini masuk surga sih menurut saya, karena hmm. dia tidak punya pilihan dan Oke. Tuhan Yesus sudah menebus menebus semua manusia gitu. Memang semua orang Hmm. berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus sudah menebusnya. Nah, kalau Hmm. kita yang udah gede-gede begini, yang udah gede itu punya pilihan, pilihan Hmm. untuk bisa kembali kepada dosa atau tetap mengerjakan keselamatan itu gitu dengan takut dan Iya. gentar. Seperti itu sih kalau Oke, menurut saya ya. Thank you. oke, thank you. Boleh saya coba, Pak? Silakan, Bu Aslin. Kalau dosa di sini eh, putus hubungan dengan Tuhan dan Hmm. sebetulnya waktu saya baca Roma, saya kagum ya karena ini kaitannya dengan ayat sesudahnya ayat tujuh Hmm. belas. Karena Adam maut itu telah berkuasa melalui satu orang. Jadi Hmm. tanpa lakukan apapun kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang ajaib sekali adalah karena satu orang juga, yaitu Yesus, tanpa kita lakukan apa-apa, status kita sudah diubahkan. Artinya, em, ya itu keajaibannya Tuhan. Jadi Hmm. dosa di sini bukan dosa perbuatan, tapi dosa status. Eh, Status saya yang bukan anak, jadi anak iblis ya waktu Adam itu Hmm. putus hubungan sama Allah kan dia taat sama iblis artinya dia sudah jadi keturunan iblis karena dia
patuhnya sama iblis. Tapi saat Hmm. saya terima Tuhan Yesus, status saya jadi berubah karena saya jadi taat pada Yesus. Jadi dosa Hmm. status gitu. Thank you, Pak. Ya, thank you, Bu. Ada lagi mungkin belum hit ke poin yang membedakan ya antara dua pandangan Kristen tentang dosa asal ini, original sins. Ya. Ada Silakan dua Bapak pandangan. Ibu, Oke, ada apakah ada? bapak-bapaknya mana? Bapak-bapak, monggo Pak. Temennya Pak Hartono, ada teman nggak Pak Hartono? Pak Hartono ajak teman-temannya Pak Hartono. Kita diskusi sama-sama. Ajak teman-temannya Pak. Mari Sebelah sini. Bapak-bapak Ibu. Ya silakan tadi siapa? Bapak-bapak siapa tadi itu? Halo, Gak ada ya? apakah? Iya, tidak ada Oke, Pak. gak Silakan ada Pak gini deh Dani. ya. Saya jelasin. Jadi gini, ada dua pandangan yang disebut satu pandangan ini disebut tadi yang saya sudah katakan ya, dosa asal, original sins. Yang berpandangan dosa asal, original sin. Satu lagi berpandangan ancestral sin atau dosa warisan. Nah, original sin mengatakan bahwa karena dosa Adam, tadi ibu siapa tadi itu? Indrayani ya kalau nggak salah ngomong ya. Ada apa ya? Corporal apa ya namanya? Solidaritas atau dosa eh, karena kita adalah keturunan Adam, maka hukuman atas Adam itu juga kita tanggung. Jadi bukan hanya Adam yang menanggung dosa yang dia perbuat, kita juga menanggung dosa yang Adam perbuat. Konsekuensinya, bayi yang baru lahir juga menanggung dosa Adam. Karena itu, maka kalau bayi mati, bayi yang baru lahir mati masuk neraka karena dia ada dia juga menanggung dosa Adam, ya. Jadi dia masuk neraka. Nah, eh, karena itu supaya dia nggak binasa masuk neraka, maka bayi-bayi itu dibaptis supaya selamat. Itu itu pandangan dari dosa asal, ya, yang berpandangan dosa asal atau original sin. Nah, gereja-gereja mana yang seperti itu? Gereja-gereja Barat, terutama gereja Presbyterian, ya, gereja Presbyterian. Contohnya Presbyterian Reform, Presbyterian gereja, ya gereja-gereja yang membaptis dengan percik dan baptisan anak, ya, itu percaya ini, aliran ini, original sin. Tetapi gereja Ortodoks Timur, terutama gereja Timur ya, Ortodoks Timur, ya hampir semua gereja Ortodoks bahkan gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks ya, gereja Ortodoks Yerusalem, ya Oriental, Ortodoks Timur, ya itu berpandangan yang satunya. Termasuk juga gereja Baptis, juga gereja eh, Baptis, ya kayak John MacArthur gitu ya. Terus Voddie Baucham gitu ya, Voddie Baucham, saya nggak tahu dia, ya Baptis deh kalau nggak salah dia. Pokoknya aliran Baptis, gereja-gereja karismatik yang Pentakosta itu percaya ancestral sin. Nah, itu cirinya gereja-gereja ini baptisannya selam. Jadi gereja ortodoks itu baptisnya selam, ya. Kecuali kecuali dalam keadaan orang itu misalnya sakit parah ya.
Misalnya dia karena penyakitnya dia tidak bisa diselam, ya, menjelang kematiannya atau karena sakitnya parah sehingga dia tidak bisa kerendam di air. Misalnya orang yang saya pernah membaptis eh, orang yang lehernya bolong ya karena kena kanker paru-paru lalu lehernya dibolongin. Dia napas dari situ ya. Nah, itu nggak bisa diselam. Kalau diselam air masuk paru langsung mati dia. Nah, karena itu kita baptis dia dengan bukan dengan percik tapi dituang 3 kali sesuai dengan eh, tulisan Didake ya abad kedua. Ya, jadi yang itu yang diikuti oleh gereja-gereja purba. Ya, kalau orang-orang yang tidak bisa dibaptis selam, dia akan dibaptis secara dituang, ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya, 3 kali dituang airnya ke atas kepalanya dia. Nah, jadi itu pandangan dari gereja-gereja yang melihat dosa, efek dosa Adam itu eh, eh, artinya gini, yang kita tidak menerima hukuman akibat dosa Adam. Adam menanggung dosanya sendiri. Ya, kita menanggung dosa kita sendiri. Tapi kita mewarisi yang tadi corporal sin. Jadi corporal kita apa ya namanya ya? Tadi itu. Jadi Adam itu apa istilahnya federal corporal atau apalah itu istilahnya ya. Jadi Adam itu sebagai leluhur nenek moyang semua manusia, maka dia mewakili kita. Dia eh, eh, kita mewarisi natur atau sifat dosanya Adam. Makanya anak-anak bayi-bayi itu nggak usah diajarin dosa, bisa berbuat dosa. Mereka bisa cemburu, mereka bisa egois, ya kan? Nah, jadi itu sifat yang diwarisi dari Adam. Tapi kalau dia nggak mengerti dosa, dia nggak mengerti apa itu kejahatan, maka dia tidak dihukum. Ya, kita dihukum karena dosa kita. Ini dasarnya juga dari hukum Taurat, ya, dari hukum Taurat. Nah, nanti kita akan lihat ya ayat-ayatnya. Tetapi yang berpandangan dosa Adam itu ikut ditanggung oleh kita, itu dasarnya ini, tetapi dalam pembacaan Alkitab menurut terjemahan Latin, ya, Vulgata. Nah, ini asal muasalnya adalah dari Agustin, ya, Santo Agustinus. Ya, walaupun disebut Santo, walaupun Bapak Gereja, nggak semua ajarannya benar ya. Ada beberapa karena dia juga dulu sebelum dia percaya itu dia memiliki kepercayaan Manikianisme. Ya, jadi kebawa tuh. Ya, makanya eh, cara pandang dia tentang determinisme manusia, ya, itu cenderung bawaan dari sana. Ya, ada sebagian. Oke, nah, jadi kembali karena bacaan terjemahan dalam Alkitab Vulgata ini menangkap seperti itu kesannya. Tetapi bapak-bapak gereja dari gereja timur itu membaca kitab suci, Alkitab Perjanjian Baru, Roma terutama ya otomatis Roma. Ini dalam Alkitab bahasa Yunani. Jadi bahasa originalnya. Nah, karena itu mereka tidak salah tangkap ya. Jadi gini deh. Nah, terjemahan kita ini kita lihat. Ini eh, ini kalau kita lihat Alkitab yang literal translation ya. Ini Alkitab yang boleh dibilang paling literal ya dari bahasa Yunani dia otomatis dari bahasa aslinya ya. Jadi lewat satu orang dosa masuk ke dalam dunia ya. Dan lewat dosa itu juga masuk kematian. Dan jadi maut itu dialami ya oleh semua manusia, masuk ke semua manusia. Manusia semuanya mengalami kematian.
Karena, nah ini, for semua manusia telah berbuat dosa. Nah, kali ini Alkitab TB itu menerjemahkan dengan tepat sekali. Ya, seperti ini. Jadi ini terjemahan yang benar-benar sesuai dengan original Yunani. Ya. Jadi dosa karena satu orang yang telah diperbuat Adam, ya, karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia, ya. Dan oleh dosa itu juga maut, ya, karena dosa itu kematian menguasai seluruh manusia, kematian, ya. Demikian juga kematian itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kematian itu dialami kita bukan karena kita menanggung dosa Adam, bukan karena semua manusia berdosa, ya. Oke, jadi kita dihukum karena dosa kita. Dan ini pun di dalam hukum pidana seluruh dunia, mau agama, mau negaranya Kristen kayak negara Islam, Hindu, Buddha, atau negara komunis, hukum pidananya sama, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengerti, artinya gini, orang yang tidak sadar, orang gila, kalau dia berbuat kejahatan, misalnya dia membunuh orang, dia menusuk orang dengan pisau, ya, dia tidak dimasukkan ke penjara, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, makanya di Amerika tuh ada penjahat-penjahat psikopat, ya, kaya, ya, dia kalau bunuh orang, ya, dia berusaha membayar pengacara yang pinter untuk membuktikan dia itu gila. Kalau dia gila, dia tidak masuk penjara, ya. Dia akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Begitu tingkahnya udah normal, ya, karena dia memang gak gila, ya cuma sadis aja gitu. Maka dia akan bebas, mungkin 2 tahun, 3 tahun, kelihatan normal, udah bebas dari rumah sakit jiwa. Nah itu. Jadi hukum di dunia ini sama. Kenapa? Karena hati nurani kita sama sumbernya. Manusia yang sadar, punya pilihan, dia ngerti apa itu kejahatan dan dia berbuat jahat. Dia tahu bagaimana berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berbuat dosa, dia berbuat salah. Ya, itu Alkitab juga ajarkan seperti itu. Nah, dari mana kita lihat di dalam Perjanjian Lama? Ya, ini kayaknya saya pernah sharing deh di sini ya. Di dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Nah Bapak Ibu kalau lihat ini di Eastword itu sudah dikoneksi, saya udah kasih tanda nih. Di dalam Ulangan 24 ayat 16. Ini hukum Taurat. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini dasar hukum Taurat. Ya. Makanya kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 6. 2 Tawarik 25 ayat 4. Yeremia 31 ayat 29 30 itu ngomong yang sama. Jadi ini dasarnya, ya, hukum Taurat. Jadi kalau kita tidak menanggung dosa bapak kita, apalagi dosa nenek moyang kita, ya. Nah, kita lihat dari ayat yang pertama. Ini sebenarnya sindiran. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, loh gimana dengan Keluaran 20 ayat 5? Bahwa Tuhan akan membalas dosa bapak, siapa? Dosa ya orang tua itu sampai keturunan ketiga keempat gitu kan? Dari penyembah berhala gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Tuhan menghukum. Nah, itu yang menjadi dasar ini. Yehezkiel 18 ayat 2 ini. Ya. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Jadi mereka nih menyindir hukum Taurat.
Ya, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Hah? Nggak salah. Bapaknya yang buat dosa, masa anaknya yang tanggung? Iya kan? Bapaknya makan buah asem, mangga asem, gigi anaknya yang ngilu. Bapaknya tenang-tenang aja. Ini nggak nyambung namanya. Lalu Tuhan berfirman, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Ya, lalu dia jelaskan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Lalu Tuhan jelas, terus sampai ke bawah ayat 20 ya. Itu menjelaskan ini, sindiran ini. Ya. Nah, jadi em, kalau kita lihat di dalam Keluaran 20, kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa, apa maksudnya Tuhan bilang, eh, Tuhan membalas dosa seseorang sampai penyembah berhala sampai ke keturunan ini ya, keturunan ketiga dan empat. Coba lihat nih, jangan sujud menyembah kepadanya, berhala maksudnya, atau beribadah kepadanya ya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang. Nah, ini kata-kata yang penting. Nah, biasanya anak itu mengikuti gaya hidup bapaknya. Kalau bapaknya penyembah berhala, anaknya menyembah berhala. Tapi begitu anaknya bertobat, maka hukuman itu stop. Ini bukan cuma di perjanjian baru, di perjanjian lama juga ada kejadian kayak gitu. Ya, di mana begitu kutuk ya itu turun ya karena dosa seseorang, dosa corporal sin yang gini. Begitu orang itu bertobat atau orang itu tidak lakukan yang sama, kutuk itu berhenti, hukuman itu berhenti. Tapi kalau dia lakukan, dia ikuti gaya hidupnya, nenek moyang apa keturunannya, dia kena. Tapi kalau dia nggak ikuti, dia nggak kena. Ya, nah itu di mana misalnya? Ya, ini kita lihat. Ya, contoh dua raja-raja 21, Raja Manasye misalnya, penyembah berhala, anak-anaknya ikut, kena akibatnya kutuk. Tetapi Yosia cucunya itu bertobat. Ini kan keturunan ketiga nih. Ketiga kan sampai keturunan keempat. Yosia cucunya itu, dia merobek bajunya, dia membuang berhala, kutuk berhenti langsung. Dua Raja-Raja 23. Ya, jadi ini contoh. Kutuk putus saat generasi atau atau keturunannya itu bertobat. Ya, jadi ini lain. Ini tidak bisa menyangkut loh. Ini kok ada kutuk keturunan? Ini lain. Ya, ini dosa penyembahan berhala yang biasanya diikuti oleh keturunannya, gitu loh. Itu pun karena diikuti. Tapi kalau keturunannya bertobat ya enggak. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat yang tadi. Ya, hukum Taurat yang mengatakan siapa yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Tidak boleh gigi bapaknya. Sorry, bapaknya makan buah asam, gigi anaknya yang ngilu. Nggak ada. Nggak fair itu, nggak adil itu. Ya, bapaknya makan buah asam, gigi bapaknya yang ngilu dong. Anaknya nggak berasa ngilu. Ya, nah, tapi kena efeknya, iya. Ya, contoh ada seorang pejabat pemerintah yang korupsi. Yang dihukum siapa? Ya bapaknya itu. Anak dan istrinya tidak dihukum. Tetapi anak dan istrinya kecipratan efek hukuman dari bapak atau suaminya ini. Apa? Keluarga ini jadi miskin.
karena hartanya disita sama negara, iya kan? Tadinya anaknya yang bisa sekolah di luar negeri jadi nggak bisa, misalnya. Punya mobil jadi nggak punya mobil, kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu contoh, ya. Ini kembali, jadi dosa asal, dosa, dosa warisan. Abalov dan gereja-gereja yang baptis, ya, Selam, itu berpandangan dosa warisan. Ya, jadi tidak eh, 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 semua manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah, bayi-bayi yang tidak mengerti, ya, secara naluri dia memang mewarisi, ya, natur dosa Adam, tetapi dia tidak mengerti apa itu dosa, dia tidak menanggung dosa, dia itu yang seperti ayatnya mana? Seperti Daud, anak hasil perselingkuhannya dengan Betsheba. Ya, kalau orang dunia kan bilang itu anak haram. Wah, tapi anak haram ini mati, nggak masuk neraka. Dari mana kita tahu? Karena waktu Nabi Nathan mengatakan bahwa anak hasil hubunganmu dengan Betsheba ini akan mati. Ini kakaknya Salomo, ya. Jadi karena Salomo juga anak anak antara uh, Daud dengan Betsheba, ya kan? Nah, tetapi ini kakaknya Salomo. Bayi ini, ya, dinubuatkan oleh Nathan akan mati nanti. Nah, Daud puasa tuh, ya kan, meratap, ya, minta supaya Tuhan ampuni, jangan dibunuh anaknya ini. Tetapi begitu anaknya mati, dia malah makan, mandi, ya, berurap, sampai orang-orangnya di istana bingung. Kenapa kamu begini? Kami pikir kamu akan lebih senewan lagi. Begitu tahu anak mati, malah ini makan, mandi, berurap gitu, ya. Terus ini kata Daud, ya buat apa aku nangis lagi? Aku nih meratap, berdoa, puasa supaya kalau boleh Tuhan tidak mengambil anakku ini. Ya, tidak mati. Tapi sekarang anakku udah mati. Nggak mungkin lagi dia balik ke aku. Yang ada, aku balik ke dia. Aku kembali kepada dia. Nah, Daud kemana? Daud mati kan ke sorga. Dia leluhurnya Kristus. Ya kan, dia orang yang hidupnya berkenan walaupun dia jatuh dalam dosa, tetapi dia bertobat. Intinya itu bertobat, benar, bukan 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 tomat, ya. Tobat hari ini besok kumat, itu mah bukan, itu mah sembarangan. Itu ada orang yang alasan aja, pokoknya ngaku-ngaku dosa. Itu bukan ngaku dosa beneran, bukan menyesali dosanya, tetap aja masih pengen buat dosa. Itu bukan bertobat namanya. Tapi Daud bertobat, ya kan? Dia menyesali dosanya. Dan dia bilang nanti dia akan ketemu anaknya nanti. Jadi anaknya ada di sorga. Terus kemudian perkataan Yesus sendiri. Waktu murid-murid melarang orang-orang anak kecil datang mendekat ke Yesus. Yesus bilang apa? Jangan halangi mereka. Karena orang-orang seperti inilah pemilik kerajaan sorga. Ya. Nah, jadi itu dasar dari eh, pandangan tentang dosa asal vs dosa warisan. Ya. Oke, saya pikir ada lagi yang mau tanya mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di room chat ada Ah, ini maaf, Pak dari Bu sorry, Ana. Mia. Pak, maaf. Jadi Oke, intinya kalau bayi itu dianggapnya dosa warisan ya, Pak ya bilangnya ya. Dia tidak, ya, kami percaya, kita percaya, ya, ya, ini pokoknya gereja Baptis, gereja apa namanya, Termasuk Pentakosta, abalaf ya, terus Pak. kemudian gereja Ortodoks, ya, itu Termasuk abalaf ya, itu Pak. termasuk Abalov, ya. Nah, makanya eh, kita nggak baptis anak-anak. Nah, lagian sebenarnya gereja-gereja yang membaptis anak itu menyalahi pandangan gereja reformasi. Jadi aneh, mengaku gereja reformasi tapi membaptis anaknya, ya, membaptis bayi, sorry, supaya selamat. Padahal gereja reformasi percaya kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, hanya karena iman, sola
gratia, sola fide. Iya kan? Nah, kok bisa anak bisa selamat gara-gara dibaptis? Itu kan kan orang reform ini gereja reformasi tidak percaya baptism regeneration. Lah kenapa? Dibaptis ini aja kontradiksi. Kenapa alasan mereka? Alasan mereka adalah baptis itu menggantikan sunat. Sunat itu juga kan menandakan orang itu adalah umat Allah. Makanya Tuhan memerintahkan Abraham menyunat seisi rumahnya, dirinya dan seisi rumahnya, yang pria, ya, termasuk bayi-bayi yang lahir di rumahnya. Kalau enggak, mereka bukan termasuk umat Allah. Mereka dihukum mati. Kan gitu. Nah, karena itu gereja-gereja yang percaya baptisan anak supaya selamat karena percaya dosa asal gitu ya, solusinya mesti dibaptis. Nah, ini mengatakan bahwa baptisan itu menggantikan sunat. Karena sunat kan mesti orang yang mengaku dia umat Allah. Tetapi kenapa bayi disunat? Jadi baptisan itu menggantikan sunat. Karena baptisan tanda orang percaya. Begitu kan? Nah, justru kita melihat itu satu keanehan. Loh, baptisan kan tanda orang percaya kan, betul kan? Lah kenapa bayi-bayi emang bisa percaya? Apa kan nggak ngerti dia? Betul kan? Baptis itu kan tanda pertobatan, tanda percaya. Ya kan? Kenapa bayi dibaptis kan dia nggak ngerti. Nah, apa benar lagian? Baptis itu menggantikan sunat? Tidak. Sunat dalam perjanjian lama digantikan apa? Dalam perjanjian baru. Sunat hati. Bukan sunat diganti dengan baptisan. Tapi sunat diganti dengan sunat hati. Ya. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena baptisan. Jadi kalau memang dosa anak itu, maksudnya anak itu berdosa dihukum karena dosa Adam, maka baptisan pun tidak menyelamatkan dia. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Itu pandangan gereja reformasi. Baptisan itu merupakan ekspresi, tapi baptis perlu nggak? Oh harus, karena ini sakramen. Kalau kamu bilang kamu percaya kepada Kristus, tapi nggak mau dibaptis karena satu dan lain hal, kamu belum percaya benar. Kamu belum punya iman yang benar. Kalau nggak punya iman yang benar, ya nggak selamat, gitu ya kira-kira. Tapi tindakan membaptis itu sendiri tidak menyelamatkan baptisan itu. Kenapa? Karena banyak orang punya motivasi yang berbeda dalam dibaptis. Dalam baptisan ada yang mau dibaptis supaya bisa kawin, kan gitu. Karena pasangannya agama Kristen atau ya pokoknya Kristen lah ya, mesti dibaptis. Jadi dia juga supaya bisa kawin ya ikut baptis lah, katekisasi, baptis. Tapi tujuannya kawin. Nah itu nggak selamat itu nggak benar. Itu bukan punya iman yang benar itu. Ya, jadi kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, berarti kalau untuk yang pengertian masih bayi, penyerahan anak itu Nah, masih oke ya, Pak ya? bagus. Iya, Hmm, itu yang kita lakukan penyerahan anak. oke, Kita siap. menyerahkan anak-anak, ya, sama seperti Yesus juga kan, Nah, dibawa ke bait Allah, itu diserahkan tuh, ya kan, Oke. waktu umur berapa tuh I- kecil. Tapi kan disunat itu ya. Nah, tapi kalau kita kan dalam perjanjian baru enggak. Kita Oke. membawa ke hadapan Allah, didoakan, karena orang tuanya, 1 Korintus 7 bilang, ya kalau orang tuanya kudus, maka dia yang menguduskan anaknya. Artinya bukan anaknya jadi kudus karena bapaknya, bukan. Ya sama, kalau anak tidak menjadi dosa karena tidak dihukum karena dosa bapaknya, anak juga tidak otomatis kudus karena bapaknya kudus. Tetapi maksudnya karena bapaknya kudus, orang tuanya kudus, maka karena dalam Tuhan, orang tuanya maksudnya, maka mereka pasti otomatis juga akan mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan, di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Itu maksudnya dikuduskan seperti itu ya. Artinya dipisahkan bagi Allah. Oke, ada lagi? Eh, ada pertanyaan di room chat, Pak. Cuman hanya kepingin tahu aja. Dari Apa? terjemahan apa yang Bapak display tadi? Apakah dari YLT? Singkatan dari apa ya, Pak? Terima Oh, kasih. YLT ini nih, saya klik ini kelihatan nggak nih? Young's Literal Translation. Nih, ini salah satu terjemahan yang paling
literal sesuai dengan bahasa asli. Saking dia mau literal, bahasa Inggrisnya agak aneh-aneh. Maksudnya bahasanya agak janggal gitu loh. Tapi karena saking dia mau aslinya gitu loh, sesuai dengan bahasa Yunaninya. Oke, yang literalnya khusus bahasa Yunani ya. Ya, sorry, Alkitab Perjanjian Baru maksud saya. Yang literal. Nah, ada lagi literal standard version. Nah, tetapi ini yang paling literal. Young's literal translation. Young's ini Young's nama orang ya, Young's literal translation. Oke ya. Pak Basuki boleh tanya sebentar. Ya. Em, ini kan referensi-referensi yang dipakai ini saya lihat kebanyakan dalam bahasa Inggris ya, Pak Basuki ya. Gimana? Mungkin Pak Basuki punya rekomendasi untuk orang-orang yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang gitu ya. eh Sepengetahuan aku, kayaknya resource di dalam bahasa Indonesia masih cukup terbatas ya, Pak Basuki. Tapi gimana untuk orang-orang yang kepingin belajar lebih dalam ya, menggali firman gitu. Mungkin Pak Basuki punya masukan? Iya, ada dua sebenarnya. Sebenarnya Indonesia juga kayaknya ada deh Alkitab yang terjemahan literal ya. Hmm. Nah, terus kemudian juga kadang-kadang ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari juga dia walaupun bahasa Indonesia sehari-hari atau BIMK gitu ya, Hmm. tapi dia kadang lebih literal daripada Alkitab LAI. Nah, Hmm. contoh nih ya, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 5:12. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan dari dosa itu timbul kematian. Jadi ingat ya, kalau kita lihat urutannya, dosa ini di sini bukan berakibat orang itu lalu jadi kena hukum. Dosanya artinya, tapi timbul kematian. Nah, akibatnya kematian menjalar kepada seluruh manusia. Sebab, nah alasannya ini. Kenapa kematian menjalar? Nah, sebab semua orang sudah berdosa. Nah, dosanya dari mana? Karena dosa masuk dari satu orang, Adam. Hmm. Tapi manusia dihukum karena sudah buat dosa semuanya. Ya, Hmm. jadi ini ayat yang cukup literal. Mungkin ini setara dengan The Message atau NIV kali ya, Pak Basuki. Enggak, justru Enggak ya? NIV enggak. Enggak ya? NIV itu justru banyak paraphrase. Hati-hati Bu, jangan pakai NIV. Oke. Kalau The Jangan. Message, Apa? kalau The Message, Message Pak, The Message, Saya enggak ngeh ya. Tetapi the patient jangan dipakai ya. The Passion ya. Jangan. Oh, aku malah nggak pernah denger Banyak itu. orang karismatik yang suka pakai itu, tetapi penerjemahnya mengatakan bahwa dia waktu menerjemahkan ini dapat pewahyuan baru dari Tuhan sehingga Hmm. beda atau ada arti yang baru dari ayat-ayat itu yang berbeda dengan pengertian yang sebelumnya ya jadi artinya punya pewahyuan yang baru. Nah, kita nggak percaya itu. Kita percaya bahwa pewahyuan itu sudah kanon ini tertutup. Hmm. Hmm. Jadi ya, Hmm. seluruh gereja ortodoksi Hmm. beda ya Bu, Bapak. Hmm. Gereja ortodoksi sama gereja ortodoks beda ya. Hmm. Gereja ortodoks itu gereja yang menamakan dirinya ortodoks, gereja ortodoks. Artinya gereja yang lurus, cuma dia yang lurus, yaitu gereja-gereja timur. Ya, Hmm. gereja ortodoks Rusia, gereja ortodoks Yunani. Ya, dulu tuh ada 5 gereja. Ya, ada 5 klasis gereja. Ya, Hmm. gereja purba tuh ada 5 klasis. Satu gereja Yerusalem, ya gereja yang afiliasinya Yerusalem. Terus gereja Antioquia. Ini di mana orang pertama disebut Kristen dalam Kisah Rasul. Terus ada gereja Konstantinopel, Istanbul, ya. Nah, terus kemudian ada gereja ini tadi 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 itu gereja Syria, gereja eh, Armenia itu. Tapi Armenia pisah lagi, namanya Armenian Apostolic Church, ya. Tetapi dia itu dulu masuk tuh Antioquia sebenarnya. Konstantinopel, terus kemudian gereja Oriental, Alexandria dulu namanya, ya. Tapi sekarang jadi gereja Koptik Oriental. Tetapi atau gereja Ortodoks Oriental, ya. Dulu gereja Alexandria, ya. Nah, terus kemudian yang terakhir gereja Barat atau Roma Katolik, ya, Hmm. gereja Roma lah, Hmm. Hmm. gereja Hmm. Roma. Nah, itu 5. Terus kemudian pecah tuh, ya, gereja Barat,
gereja timur. Yang Hmm. gereja barat itu Roma Katolik. Hmm. Oke, nah itu gereja. Tapi gereja ortodoksi artinya gereja yang berpandangan yang benar nih mainstream. Nah, seluruh gereja yang yang universal, yang lurus, itu percaya bahwa Alkitab itu kanon itu tertutup, selesai, nggak ada lagi pewahyuan baru. Hmm. Maka kalau ada ajaran yang mengaku Kristen tetapi bilang dia punya pewahyuan baru, itu bukan Kristen. Contoh, Mormon. Hmm. Ya. Mormon tuh ada kitab Mormon lagi. Mhm. Joseph Smith, dia Hmm. Kristen, tapi kemudian dia pegang. Nah, sampai sekarang gereja Mormon tetap percaya Alkitab, ikutin ajaran Alkitab. Tetapi ada tambahannya, ajaran Mormon. Mhm. Ya, kitab Mormon ini. Nah, dia mendapat pewahyuan dari malaikat yang namanya Morni, Mhm. konon katanya. Mhm. Nah, salah satunya ya, ya akibatnya dia menafsir, dia mengartikan bahwa Allah itu Allah Bapa punya Bapa lagi. Allah Bapa punya Allah lagi. Nah, sebaliknya kita akan jadi seperti Yesus, jadi Allah-Allah kecil. Nanti kita punya dunia lagi yang kita perintah, yang kita atur. Jadi kayak MLM gitu loh, terus. Mhm. Ujungnya kemana? Gak ada ujungnya, terus tuh ke atas. Jadi aneh. Nah, ini bukan ajaran Kristen. Allah disebut Bapa karena dia cause of everything. Dia sumber dari segala sesuatu. Sumber dari segala yang ada. Jadi nggak ada lagi sumbernya, sumber nggak ada. Dialah sumber dari segala sesuatu. Makanya dia disebut Bapa. Nah, ini udah jelas menyimpang, ya. Nah, sama Alkitab The Passion yang suka diikuti oleh beberapa orang karismatik ya, kayak Bethel, ya itu setuju si siapa namanya Bill Johnson kalau nggak salah ya, setuju sama Alkitab. Nah, karena alirannya memang rada-rada kebablasan gitu. Ya, percaya bahwa itu si penerjemah ini mendapat pewahyuan khusus yang baru, yang berbeda. Ya, jadi ini yang mesti hati-hati. Jadi dalam Alkitab The Passion itu dia ada paraphrase, ya, ada apa namanya penafsir, bukan penafsiran. Dia bilang ini pewahyuan dia. Nah ini beda, loh. Ya. Tetapi kalau NIV, terus kemudian Alkitab bahkan ESV yang dipegang Reform, itu Hmm. kadang-kadang tuh ada tafsiran terbatas. LAI juga ada. Hmm. Ya, jadi nggak selalu tuh. Makanya kalau mau aman, carilah terjemahan-terjemahan yang literal. Nah, tadi kalau bahasa Inggrisnya kurang, sekarang kan sudah ada internet. Sorry, sudah ada terjemahan yang apa tuh namanya online, ya kan? Google Klik aja. Translate. Apa? Google Translate. Google Translate, walaupun translate-nya agak jelek gitu ya. Sekarang bisa pakai AI loh. Mm-mm. Pakai AI. Ya, pakai AI. Nah, terus kemudian diklik, ya misalnya ini diklik nih, begini, terus di Hmm. copy kan. Nah, Hmm. habis di copy masuk tuh ke AI, tolong terjemahkan, keluar Hmm. terjemahannya Hmm. ya ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, jadi kira-kira gitu Bu. Sekarang udah, aduh gampang Bu kalau mau belajar firman, yang penting mau apa enggak, haus apa Hmm. enggak, ya Ya. kan? Gitu. Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris terlalu baik, banyak cara menuju Roma ya, Pak. Iya, tinggal download ya Iya. kan, MySword, ya Bible Hub apapun juga di handphone. Terus kemudian kalau nggak ngerti, tinggal di copy, terjemahin, masuk ke diterjemahkan lewat AI, udah langsung keluar deh hasilnya. Pak Gitu ya. Basuki, mau Ya, nanya lagi boleh nggak? ya, Yang Roma 5 ayat 13 ini sangat menarik banget gitu loh. Ini kan Bapak ya lihat terjemahan di Indonesia ya, bahasa sehari-hari. Tadi saya lihat yang Alkitab yang ayah ya. Kan sebelum hukum agama Yahudi diberikan dosa udah ada, betul karena kan dosa Adam Hawa itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan tuh di B-nya tuh. Tetapi dosa tidak dituntut karena tidak ada hukum yang bisa dilanggar. Bukankah waktu sebelum hukum Taurat itu udah ada dosa juga, Pak? Contoh itu Adam just Hawa, oke. anaknya Adam Hawa yang udah ngebunuh gitu loh. Iya, betul. Betul, bagus. Justru Kok itu dibilang pertanyaan nggak nomor bisa dua, Bu. dituntut ya, Pak? Itu pertanyaan nomor dua, Bu Susi. Ya. Hmm. Apa artinya dalam Roma 5:13 dikatakan? Justru itu jadi pertanyaan. Nah, yang di B itu di 5:13 B inilah yang jadi pertanyaan di nomor dua. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Gimana sih? Sama kan tadi Ibu Susi bilang.
Kan ada Kain, Habil. Sorry, Kain kan membunuh Habil, adiknya. Betul nggak? Iya kan? Terus kemudian ada lagi tuh keturunannya si Kain tuh. Siapa tuh namanya tuh yang katanya kalau orang membunuh Kain harus di Lameh. Lamek itu. Waduh, kacau itu kan. Lebih jahat lagi tuh. 10 kali lipat, atau berapa kali lipat. Jadi kalau orang membunuh Kain harus dibalas 7 kali lipat. Kalau yang ini nyusahin Kak Lamek harus dibalas 70 kali lipat. Waduh, lebih jahat lagi tuh. Orang pukul dia doang langsung dibunuh sama dia. Kejem banget. Nah itu gimana dok? Belum ada hukum Taurat, masa nggak dihukum? Nah justru itu jadi pertanyaan. Apa nih maksudnya Roma 5:13? Gitu Bu Susi, mau coba jawab? Hmm, ya sebingung-bingungnya. Ah, kalau menurut saya sih tetap ya ada perhitungan sendiri gitu loh. Artinya, hmm, apa ya bilang dulu kayaknya Bapak pernah jelaskan tentang kasih karunia mas setelah Yesus lahir ya. Sebelum Yesus lahir juga ada loh kasih karunia Allah Ada loh. ya Pak? Allah Oh, ada. itu jawabnya. Allah itu nggak berubah, dia tetap Oh, Allah yang penuh kalau kasih gitu karunia. jawabnya lebih ke kasih karunia kali ya. Karena memang Yesus kan belum lahir, belum ada yang memberitakan keselamatan itu. Gitu. Tetapi eh, ya itu karena kasih karunia. Nggak tahu deh jawabannya gimana Data. Mungkin ada yang lain coba mau bantu jawab pertanyaan nomor 2. Apa artinya dalam Roma 5:13 dikatakan dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat? Boleh saya jawab, Pak? Bantu. Silakan Pak. Ya, kalau saya jawab itu ya kita tahu benar salah itu pasti ada referensinya. Nah, hukum Hmm, Taurat itu mengajar jangan membunuh, jangan dan lain sebagainya. Berarti kan ada referensi hukumnya. betul. Sebelumnya kita nggak tahu. Oh, Iya, mencuri itu salah, betul. menipu itu dosa dan sebagainya. Ya kita lakuin aja. Seperti kita Iya. hidup baru. Ada norma-norma, ada aturan yang membuat kita tahu yang 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 membimbing kita dan membungkus kita gitu Pak. Hmm, iya, betul. Jadi, Kalau memang dibilang seperti itu Pak, berarti semua orang sebelum ada hukum Taurat masuk surga. ini yang harus kita jelas. Maksudnya gini loh, tetap dosa itu pasti akibatnya ada hukuman. Apa yang ditabur pasti dituai. Kalau berbuat dosa akan menuai kebinasaan, itu otomatis. Ya kan? Nah, kalau tidak ada hukum Taurat kan kita punya hati nurani. Hati nurani itu menjadi Taurat bagi kita di hari penghakiman. Jadi orang-orang yang non-Yahudi yang nggak punya hukum Taurat di zaman dulu, bagaimana dong? Nah, tapi maksudnya tadi yang Pak Samuel katakan, dulu kayaknya pernah kita bahas deh, ya, di ayat-ayat di Roma sebelumnya juga pernah kan. Nah, maksudnya adalah kalau tidak ada hukum Taurat, maka tidak bisa diperhitungkan ini melanggar hukum yang mana, pasal keberapa, hukum yang keberapa, lebih tepat kayak gitu. Hukum mana yang dilanggar, pasal berapa yang dilanggar, ya kan? Nah, kalau menipu salah nggak? Salah. Semua orang juga tahu. Nggak ada hukum juga tetap salah itu. Tetapi hukumannya apa? Nah, tapi dengan adanya hukum pidana, oh itu melanggar. Penipu itu melanggar apa? Hukum apa? Sancipa. Sancipa. Apa pergi mulu? Jadi itu pasalnya 378. Ya, pasal tentang penipuan. Hukumnya berapa? Ada tuh berapa tahun, berapa tahun. Misalnya. Nah, itu maksudnya hukum Taurat. Tidak diperhitungkan. Maksudnya begitu loh. Tapi bukan berarti nggak ada. Gua ya berbuat dosa siapapun ya hukum ya. Kain kena hukuman juga. Ya kan, Lamek apalagi. Nah, jadi eh, cuman di sini maksudnya adalah ya eh, sebelum hukum BIS lagi. Ini yang ini aja deh. Ya, sebelum hukum Taurat ada,
telah ada dosa di dunia. Ya, ada, ya kan? Yang tadi itu Kain segala macam kan buat dosa, ya kan? Adam apalagi ya kan, yang bapaknya. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak dihukum Taurat. Maksudnya kesalahan mana, pelanggaran yang mana? Ini, ini lebih ke situ ya maksudnya. Jadi em, eh, tidak diperhitungkan di sini atau elogeo itu dikenakan pasal hukum mana yang dilanggar itu tepatnya. Jadi sebelum zaman Musa dan juga di mana orang-orang belum mengenal hukum Taurat, hukum sipil, hukum agama, maka mereka akan dihakimi oleh suara hati atau hati nurani yang menuduh mereka. Nah, lihat Roma 2 ayat 12 sampai 16. Ya, dulu kita pernah bahas ini di Roma 4 ayat 15. Ya. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, ya nggak ada pelanggaran. Pasal mana yang dilanggar? Gitu loh. Ya, tetapi hati nurani kita itu yang menjadi hakim, itu yang nanti akan menuduh kita, itu yang akan menuntut kita. Kita akan dihukum berdasarkan suara hati kita. Gitu ya Bu Susi ya, kira-kira. Maksudnya Roma 5:13. Ya Pak, thank you. Oke, thank you. Kita lanjut. Roma 5 ayat 15. Apa tuh artinya? Pertanyaan nomor 3. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya apa ya? Maksudnya kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Boleh jawab, Pak. Boleh, silakan Bu Indrayani. Apa maksudnya Roma 5:15? Di sini Paulus kembali melanjutkan perbandingan atau kontras antara Adam dan Kristus. Inti kontras terletak pada hasil tindakan Adam dan Kristus. Anugerah Allah sebagai hasil ketaatan Kristus tidak sebanding dengan maut sebagai hasil ketidaktaatan Adam. Tindakan Adam menghasilkan suatu penghukuman, sebaliknya tindakan Kristus menghasilkan pembenaran. Jumlah dosa yang diperhitungkan dalam penghukuman adalah satu atau dosa Adam ya. Sedangkan pembenaran Kristus mencakup akumulasi dosa seluruh masa. Hasil tindakan Kristus hidup telah membalikan hasil tindakan Adam yang berarti maut ya. Terus poin dalam bagian ini adalah sebagaimana maut merupakan kepastian bagi mereka yang berada dalam Adam, terlebih lagi pembenaran merupakan suatu yang pasti bagi mereka yang berada dalam Kristus. Itu Pak. Hmm, oke. Izin Pak, Iya, boleh Bu Melian. itu Silakan. antara Adam dengan Kristus. Kristus itu adalah antitesisnya Adam ya, Hmm, balikannya. hmm, Eh, kita menjadi berdosa melalui apa yang Adam lakukan, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan. Jadi kebalikannya antara Kristus dengan Adam. Kalau hmm, lewat Kristus, kita itu Tuhan yang melakukannya buat kita. Kata Bapak itu nggak ada yang free di dunia ini, event keselamatan itu. Tapi ada yang ngebayarin. Nah, kalau hmm. versinya Adam, dia yang melakukannya dengan kekuatan dia sendiri itu. Jadi itu sih menurut saya Pak. Makasih. Iya, betul. Jadi Bapak itu yang mana Bu? Bapak itu yang ngomong Bu tadi Bu. Bapak yang mana Bu? Banyak Bapak nih di sini. Pak David waktu itu. Iya, betul. Nggak ada yang gratis. Kalau kita makan gratis, itu bukan gratis beneran. Cuma kitanya aja yang nggak bayar. Tapi ada orang lain yang bayarin kita. Itu gratis. Ya, makanya kita harus bersyukur. Ya. Nah, jadi kayak MBG sekarang tuh. Apa tuh? MBG apa tuh MBG? Makan. Makan bergizi gratis. Ah, makan.
Makan bergizi gratis. Itu bukan gratis tuh, negara yang bayar tuh. Pajak yang bayar tuh, yang rakyat yang bayar. Jadi nggak ada yang gratis ya sebenarnya. Nah sama juga dengan keselamatan. Selamatan itu kasih karunia. Kasih karunia itu gratis. Iya, gratis. Kita yang nggak usah bayar. Tapi Tuhan Yesus yang bayarin dengan harga yang sangat mahal. Itu yang dimaksud bahwa kasih karunia Allah itu tidak sama dengan pelanggaran Adam. Maksudnya nggak sebanding. Ya. Nah ini loh. Kasih karunia itu tidak berimbangan. Lu bayangin gara-gara satu orang salah yang lain kecipratan semua. Nah sekarang semua orang udah kecipratan bahkan udah berbuat dosa. Tapi karena satu orang semuanya bebas. Bayangin. Maksudnya semuanya adalah semua orang yang percaya. Ya, semua orang yang mau percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bebas. Itu kan sangat tidak. Ini kalau karena dosa Adam semuanya kena getahnya ya kan, kena kena kutuknya. Artinya maut datang ya kan. Tetapi justru sekarang karena apa namanya kematian Kristus, semua orang di dunia loh sebenarnya itu punya potensi untuk selamat. Ya, ayatnya mana? 2 Petrus 3 ayat 9. Ini maksudnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya ya karena Tuhan mengasihi dunia. Dunia itu apa? Dunia itu adalah ini. Nih, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janjinya apa? Dia mau menyelamatkan semua orang. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya. Janji-janji Tuhan itu pasti ditepati tentang kiamat, tentang kedatangan Yesus, tentang janji keselamatannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu janjinya. Sehingga dikaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa, siapa saja. Karena dia pengen supaya semua orang diselamatkan, berbalik dan bertobat. Dia menghendaki loh, Allah menghendaki loh. Supaya jangan ada yang binasa. Nah ini sebenarnya mematahkan pandangan bahwa kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak terjadi. Belum tentu. Ya, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa kok. Tapi banyak yang binasa nggak? Banyak. Lalu Tuhan nggak berkuasa? Tidak. Tuhan berkuasa. Tuhan maha kuasa. Tetapi justru itu dia memberikan pilihan karena dia kasih. Kasih itu tidak memaksa. Jadi nggak ada hubungan sama kemahakuasaannya. Ya karena ini merefer kepada Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, ini kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Kan gitu. Ya. Nah, jadi sama aja. Nah, makanya di dalam Yehezkiel juga ada dikatakan, kalau aku berkata kepada orang benar, kamu pasti hidup. Nah, coba itu contoh tuh. Apakah Tuhan itu kayak begitu, determinisme fatalis? Kalau Tuhan Tuhan sudah mentakdirkan kamu tuh pasti masuk surga deh sebelum kamu lahir. Mau gimana jungkir balik tetap masuk surga. Ada juga yang, aduh, kamu sudah ditetapkan sebelum lahir, sebelum berbuat apa-apa, kamu sudah ditetapkan Allah masuk neraka. Ya sudah terima nasib aja deh. Tuhan bukan Tuhan yang begitu. Tuhan yang kasih. Walaupun ya Tuhan sudah menetapkan, tetapi kalau kita bertobat, jadi Tuhan menetapkan semua orang berdosa mati kan? Iya, tapi kalau kita berbalik bertobat, selamat loh. Ayatnya mana? Yehezkiel. Nih ya, Yehezkiel 3:3 bukan, coba kita lihat ya. Nih, Yehezkiel, 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 Yehezkiel. Nih, nih. Kalau aku berfirman, Yahweh, the God Almighty Himself,
Berfirman kepada orang benar. Ini orang benar. Yang bilang orang benar siapa? Tuhan. Kalau Tuhan bilang orang benar ya benar-beneran benar dong. Engkau pasti hidup. Ya pastilah orang benar. Tapi, nah lihat. Ia mengandalkan kebenarannya dan dia berbuat curang. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dia harus mati dalam kecurangan diperbuat. Mati. Gak selamat. Orang benar loh. Jadi jangan bilang, wah udah sekali benar pasti benar terus. Belum tentu. Nih buktinya. Tuhan yang ngomong loh. Ini orang benar kalau kita bilang, wah itu orang benar. Belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan yang bilang, kamu benar, ya pasti benar lah. Tetapi orang yang udah benar-benar benar ini, terus sembarangan, petantang petenteng. Oh aku pasti selamat. Tuhan aja bilang aku benar kok. Pasti selamat lah. Lalu dia berbuat curang, nggak bertobat, mati dia dalam dosanya, nggak selamat dia. Sebaliknya, kalau aku berfirman kepada orang jahat, lah kalau sampai Tuhan bilang ini orang jahat mah ini udah orang jahat beneran. Engkau pasti mati. Ya wajar lah orang jahat pasti mati. Betul nggak? Tuhan itu adil. Pasti. Tapi dia bertobat dari dosanya. Ya. Orang jahat itu mengembalikan keadaan. Dia bertobatlah. Sehingga dia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Maksudnya apa? Oh dia tetap mati badannya. Tetapi maksudnya tidak binasa. Tidak masuk neraka. Dia selamat beroleh hidup kekal. Nah ini lihat, ini bukti. Bukan Tuhan kalau udah tetapin, udahlah, lu nggak bisa jungkir balik, udah, ya, nggak bisa. Bapak gereja Ireneus, ya, dia muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes, bilang begini, karena dia melawan Manikianisme, dia melawan Gnostisism, sorry, bukan Manikianisme, Gnostisism, yang mengatakan Tuhan tuh mentakdirkan orang kalau selamat tuh sudah ditakdirkan. Ya, itu ajaran Gnostik tuh. Jadi orang-orang yang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sudah ditakdirkan, dipilih. Ya, kalau nggak dipilih, mau jungkir balik juga nggak bisa deh. Ngerti? Terima nasib aja. Tuhan sudah tetapkan siapa itu yang dipilih itu sebelum lahir. Nah, kalau memang begitu, semua kita selamat karena Tuhan, bukan karena bagian kita kerjakan bagian kita juga. Tidak ada respon kita yang berpengaruh semua karena Tuhan, maka nanti kalau kita masuk surga kita nggak pantas dimuliakan, nggak pantas dipuji sama Tuhan. Padahal semua orang yang selamat itu adalah pemenang-pemenang, ya, dan semuanya mendapat glorification, dipuji sama Tuhan. Engkau hambaku yang baik dan setia. Setia itu artinya apa? Taat, tekun, reliable, accountable, lebih tepat, trustworthy, bisa dipercaya, bisa diandelin. Ini orang-orang yang berkenan sama Tuhan, dipuji. Dan orang-orang di neraka itu dihukum. Dan Bapak Gereja Ireneus bilang, kalau kita masuk neraka, bukan karena kita, tetapi karena sudah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan. Itu yang dipercaya sama orang-orang yang pegang double predestinasi itu. Ya, orang-orang semua manusia sudah ditetapkan sebelum lahir, masuk sorga atau masuk neraka. Nah, kalau memang begitu, ya kita nggak ada bagiannya sama sekali. Maka nanti kita masuk neraka, orang-orang yang dipilih untuk masuk neraka itu masuk neraka, dia nggak pantas dihukum di neraka. Kenapa? Karena bukan maunya dia. Nah ini sesuai dengan Roma 5 ayat 12 tadi. Manusia dihukum karena dosanya sendiri. Kalau dia nggak buat dosa, tapi karena dia memang sudah dibikin kayak begitu, kayak orang gila yang membunuh, dia nggak sadar, dia nggak ada pilihan, dia nggak ngerti, dia nggak sadar apa yang dia perbuat, dia nggak boleh dihukum. Ya, itu logik, logical thinking, dan Tuhan adalah Tuhan yang logik karena pada mulanya adalah logik atau logos. Ya, Tuhan itu Tuhan yang logik. Artinya apa logik di sini? Beraturan, reasonable, nggak sembarangan. Semau gue, koboi, nggak. Tuhan itu tertib, Tuhan itu teratur, Tuhan itu jelas, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Itu semua logik. Bukan berarti nggak, wah Tuhan itu banyak
ajaibnya. Iya Tuhan ajaib, tapi tetap logik dia. Kitanya aja yang nggak ngerti. Kitanya aja yang nggak bisa memahami. We cannot fathom His wisdom. Ya kan? Kita aja yang nggak bisa mengerti hikmatnya Allah. Ya itu aja. Oke, ya. Apa arti Roma 5 ayat 20? Ini, silakan. Ayat yang keempat, pertanyaan keempat. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau jawab silakan. Itu Pak, biar manusia itu menyadari betapa nggak mungkinnya kita itu bisa melakukan hukum Taurat dan mendapat keselamatan tanpa dia, tanpa keselamatan yang sudah dia tawarkan kayu salib. Hmm, iya, Jadi, jadi kayak nge-reveal aja gitu kan, ini loh, nggak mungkin gitu. Kasih Pak. iya, masih Bu Melan. Jadi, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini ada yang salah mengerti nih. Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Makin banyak buat dosa, makin banyak kasih karunia. Terus saja buat dosa, biar kasih karunia kita makin banyak. Betul nggak begitu? Enggak, enggak, Pak. Enggak ya. Jadi artinya apa Bu kalau gitu? Em, Taurat tidak mengubah situasi manusia yang disebabkan oleh tindakan Adam. Sebaliknya, tujuan Taurat diberikan justru supaya pelanggaran bertambah banyak. Dengan melihat tujuan Taurat sebagai sarana untuk mengintensifkan keseriusan dosa. Dosa menjadi semakin serius ketika Taurat diberikan, karena penerima Taurat akan dituntut lebih. Mereka telah diberi wahyu khusus tapi tetap melanggar, sehingga pelanggaran mereka menjadi lebih serius. Keseriusan dosa yang ditunjukkan melalui Taurat justru telah menjadi sarana untuk melihat anugerah Allah yang lebih besar daripada dosa tersebut, Pak. Oke, bagus. Jadi gimana contohnya? Dengan hukum Taurat, pelanggaran makin banyak. Ya, contohnya deh, gampang. Yang sekarang nih, zaman ini, zaman now lagi rame. Tentang LGBT. Banyak aliran humanism yang bilang, wah dia memang sudah begitu, bukan salah dia. Dia jadi LGBT. Kita harus mengasihani dia. Kita harus menerima dia apa adanya. Jadi hubungan homoseks, ya makin lama makin dimengerti. Ini contoh karena tidak mengerti hukum Allah. Tapi begitu ngerti hukum Allah, wow, ya. Contoh, kita kembali ke Taurat, jangan dulu Roma deh, ya. Kita lihat ke imamat. Aduh, imamat, imamat. Ya. Nih, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Ya. Jadi di sini dibilang jelas ini LGBT, ini homoseks, lesbianisme atau pokoknya laki-laki juga ya. Nah, terus kemudian ada yang kawin sama binatang loh. Nah, makanya sekarang LGBTQ, waduh, apalagi deh segala macam tuh ya. Salah satunya adalah kawin dengan binatang. Ada orang yang menikah dengan binatang. Oh, nggak apa-apa. Itu hak asasi manusia. Tapi dalam hukum Taurat dibilang apa? Jangan kau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri. Suatu perbuatan keji. Perhatikan ya, ini perbuatan keji. Ini ngeri loh. Ini hukuman di dalam hukum Taurat kalau melakukan sesuatu kekejian itu kalau bukan dirajam dibakar hukumannya. Ngeri kan? Nah lihat. Tetapi kalau nggak ada hukum Taurat, orang jadi tertipu sama dosa.
Dosa itu membutakan. Makanya ada orang yang berbuat, ini sekarang anak Tuhan nih saya lihat ya. Ini kenyataan nih. Udah jadi pemimpin loh. Eh, bisa khotbah loh. Tapi waktu dia jatuh cinta, bucin, itu berbuat dosa, perzinahan. Loh, padahal Alkitab Tuhan Yesus kan bilang, kalau kamu memandang, kamu pengen timbul nafsu aja itu udah berzina, betul nggak? Matius 5. Tapi dia bisa pikir, ah nggak apa-apa kali lah. Kan kita juga punya kebutuhan. Tuh. Lah, jadi bisa jadi bodoh, jadi buta. Nah, itu dosa, membutakan manusia. Itu kalau sudah jadi hamba dosa tuh kayak gitu ngerinya. Nah, jadi jangankan orang dunia, orang Kristen aja yang ngaku Kristen aja bisa tertipu oleh dosa. Itu disebut tipu daya iblis. Itu tipu daya dosa itu, tipu daya iblis. Nah, hukum Taurat itu membuat dosa itu jadi telanjang, jadi jelas, ya. Apa efeknya? Apa akibatnya? Ngeri banget loh. Dosa percabulan, dosa perjinahan, sorry, dosa LGBT ini, ya. Ini dosa. Nah, ayat 23 ini dosa percabulan ini. Yang disebut porneia di dalam Matius 5 ayat 23. Ini perhatikan ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kekejian ya. Nah ini. Ini kalau orang sampai, sebenarnya nggak boleh kan. Tuhan nggak izinkan perceraian. Tetapi kalau sampai berbuat begini nih, Tuhan izinkan loh perceraian. Bayangin. Itu termasuk kategori kekejian. Makanya sampai padahal Tuhan nggak izinkan kan perceraian. Tetapi kalau orang yang komit dosa kayak begini nih, Tuhan izinkan loh perceraian. Karena ini satu kekejian. Ini yang disebut percabulan atau porneia di dalam Matius 5 ayat 23. Coba kita lihat. Ya, nih, sorry. Ini 32, sorry. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Bingung kan? Padahal dalam bahasa aslinya ini bukan zina, zina bukan. Ini porneia, ini moikau atau moike. Nah, coba lihat. Di sini disebut fornication. Yang tadi ini porneia nih. Ini commit adultery. Ini moike ya, moikau. Oke. Nah, sekarang lihat apa itu percabulan. Apa itu yang menyebabkan Tuhan izinkan perceraian? Ini porneia. Nah, porneia itu apa? Sexual intercourse with close relatives. Apalagi homosexuality, lesbianism, intercourse with animal. Itu di mana tadi? Imamat 18 ayat 22 dan 23 khususnya. Dan juga hubungan dengan saudara. Inter inter apa itu namanya itu? Incest, ya. Itu Tuhan izinkan. Nah, itu disebut apa? Kategori apa ini? Porneia, kekejian bagi Allah. Jadi, dengan kita mengerti hukum Taurat, wow, kita ngeri kan? LGBT itu jangan main-main loh. Itu kekejian loh bagi Allah. Ya kan? Kalau enggak kan, nggak apa-apa memang dia gimana ya. Memang dia sudah begitu sih dari sononya. Nah itu. Itu orang yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Nggak ngerti Taurat. Nah itu contoh yang dimaksud di dalam Roma 5 ayat yang ke 20 tadi. Ya, bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Lebih jelas, semakin jelas di din.
Ya. Pleonasmo. Ya. Jadi semakin kayak didim gitu loh, semakin besar gitu loh, semakin kelihatan besar, bukan makin banyak artinya kuantitas, tapi kualitasnya makin besar gitu loh. Ya, makin kelihatan parahnya gitu. Kalau nggak kan kualitasnya kan ala LGBT ya, ya kebetulan lu aja bukan nggak punya nggak punya ketertarikan terhadap sama jenis, tapi kalau yang punya coba gimana? Sama aja kan, ya kan nafsu itu kan nafsu doang, itu wajar lah manusia punya nafsu. Nah itu, tapi kalau dia mengerti hukum Taurat, nah LGBT punya dosa itu didim. Nah, itu namanya gaya bahasa pleonase. Nah, itu dari sini nih. Jadi diperbesar gitu loh, digedein. Jadi jelas, bukan dibesar-besarkan ya. Tetapi jadi makin jelas betapa sampai dimasuk kategori kekejian lah intinya kayak gitulah ya. Dan di mana dosa bertambah banyak di situ kasih. Jadi karena semakin adanya hukum Taurat, semakin kita tahu ini dan waktu kita sadar itu, kita semakin sadar betapa mahalnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa mahalnya penebusan yang kita terima dari Kristus. Itu. Semakin sadar kasih karunia Tuhan itu sangat berlimpah dalam hidup kita. Semakin kita bersyukur, semakin kita nggak baper, semakin kita nggak gampang main-main sama dosa, semakin kita benci sama dosa, semakin kita mengasihi Tuhan. Dan semakin kita membenci dunia. Apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ingat loh, kalau kita mengasihi dunia, kita memusuhi Tuhan loh. Kita menjadi musuhnya Tuhan, kata Yakobus 4 ayat 4. Jangan main-main sama dosa. Ya. Oke, saya pikir itu ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan? Di room chat ada pertanyaan dari eh, materi pertanyaan nomor 2 tadi, Pak. Ya apa? Boleh saya bacain? Boleh. Oke, sebentar saya ini. Dari Pak Joni, yang mana yang benar sebelum ada pelanggaran, tidak ada hukum, atau setelah ada hukum baru ada pelanggaran? Nah, itu mungkin Pak Doni tadi tidak menyimak apa yang saya jelasin tadi ya. Pelanggaran ada. Tadi coba coba sembari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 kan 5:13. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Benar. Sebelum ada hukum Taurat udah ada dosa. Iya, tadi yang Ibu Susi bilang. Kain buat dosa. Lamek buat dosa. Iya kan? Nimrod buat dosa. Ya kan? Generasi Nuh itu buat dosa semua sampai Tuhan menghukum. Jadi ada hukum. Ya, mati semua kan dihukum itu di zaman Nuh. Belum ada hukum Taurat. Iya kan? Udah jelas. Nah, hukum Taurat itu bukan berarti dengan adanya hukum Taurat baru ada pelanggaran, perhitungan dosa. Baru ada dosa, bukan. Tetapi dengan adanya hukum Taurat sudah ada baru ada pasal-pasal atau hukum-hukum apa yang dilanggar. Kayak tadi misalnya LGBT kekejian. Oh, dijelasin hukum Taurat, ya kan? Gak boleh itu kekejian. Tetapi sebenarnya sebelum ada hukum Taurat, kita sudah punya hukum hati nurani. Kita punya hati nurani. Kita punya suara hati. Tahu bahwa itu nggak wajar. Laki-laki itu sama kodratnya ya pasangannya perempuan. Nggak ada laki-laki sama laki-laki. Itu nggak wajar. Itu nggak normal. Ya. Sesuatu yang nggak normal itu tabu, itu jijik, itu menjijikkan. Nah itu. Nah, di dalam hukum Taurat itu didim. Ngerti didim? Kayak lampu sorot gitu. Didim, disorot, diperbesar, diperjelas. Ya, apa itu dosa sebenarnya? Kalau enggak ya kita cuma suara hati ya nggak enak. Waduh jangan lu nggak bener lu itu. Takut, ya kan? Wah ini nggak bener ini salah nih. Makanya nggak ada orang yang buat dosa anak kecil aja nih nggak tahu hukum kan? Kalau dia
berbohong, dia takut loh. Bohong ya? Oh, langsung mundur tuh. Loh, pernah lihat kan di video kan? Kamu bohong ya? Enggak, enggak. Tapi takut kan? Nah, itu tanda. Walaupun tidak ada hukum Taurat, tapi dosa ada dan dosa menimbulkan ketakutan, hukuman, gitu. Itu naluri. Tapi di sini bukan berarti tidak ada hukum Taurat, tidak ada hukuman, tidak ada pelanggaran, tidak. Maksudnya di sini tidak ada hukuman, tidak pelanggaran, ada tidak ada dosa yang diperhitungkan kena hukum yang mana, kena pasal yang mana, gitu misalnya. Menipu, contoh menipu, menipu dosa nggak? Dosa. Semua orang juga tahu. Nipu nggak benar, anak kecil juga tahu nipu nggak benar, dia salah, merasa bersalah dia. Tapi nggak ngerti. Tetapi setelah kita tahu, oh menipu itu pasal yang dilanggar sancipa. Makanya orang kalau ngomong sancipa lu, sancipa lu. Nah itu sancipa itu artinya pasal 378. Itu bicara tentang penipuan. Hukumnya jelas, penjara berapa tahun gitu kan ada. Nah itu. Nah dengan adanya hukum itu, pasal 378 kita tahu efeknya kalau menipu itu penjara loh. Berapa tahun, ya kan? Nah itu maksudnya Roma 5:13. Kira-kira gitu ya Bu ya. Semoga Pak Doni bisa nangkep. Thank you. Ya, ada lagi nih Pak, ada Iya. beberapa cuman karena waktunya udah 7.40, Oh iya. Pak masih bisa lanjut atau bagaimana ini Pak? Saya sih nggak apa-apa. Saya oke hari ini. Silakan. Kalau teman-teman udah mau bubar, silakan ya. Apa maksudnya mau selesai gitu ya silakan nggak apa-apa saya ikut aja. Oke. Saya bacain beberapa pertanyaan ya Pak ya. Hmm, Eh, yang pertanyaan terakhir aja ini, yang awal-awal tadi udah lewat soalnya pengajarannya. Pak hmm. mau tanya ini dari Pak Markus Yung. Pak mau tanya, apakah mengasihi dunia termasuk menikmati segala kenikmatan dan kemewahan dunia? Bagus, bagus. Sekarang kita lihat ya arti kata cemar di dalam Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Ingat ya baik-baik nih. Ingat baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Gak selamat. Nah, apa itu cemar? Sampai disamakan dengan penyembahan berhala. Kita lihat kamusnya. Tadi ya, sundal itu pornea sebenarnya. Pornos. Sama tuh yang kayak tadi tuh. Yang mendatangkan kekejian. Ya, hawa nafsu, cabul itu. Nah, sekarang itu yang disebut em, apa namanya Cemar, cemar, cemar. ya unclean person, ya. Ya itu secara moral sense, tapi juga ada satu lagi di sini nih. Sebentar, ya, sebentar, saya lihat dulu ya. Oh bukan ini. Bukan. Saya melihat ini sebentar, unclean person pula gitu. Sebentar ya. Nah ini kata uncleanness ini cemar, kecemaran, rupa-rupa kecemaran nih. Ya. Ini akatarsia itu artinya salah satunya adalah hidup dalam hawa nafsu dan kemewahan.
luxurious, ya. The impurity of lustful, luxurious, profligate living. Hidup yang selalu mengejar kemewahan, hedonisme. Ini juga cemar. Orang saleh harus sederhana. Oh, boleh kaya nggak? Bisa, karena kita bukan karena ingin kaya ya. Kalau ingin kaya lain. Wah, targetnya kaya, kaya, kaya. Itu akan jatuh dalam dosa. Itu cinta uang, hamba uang namanya. Tapi kalau kita kerja rajin, Tuhan percayakan kita kekayaan seperti Abraham, Ishak, Yakub. Bisa aja. Tetapi kalau hidup dalam kemewahan, wah nikmati terus begitu, hedonisme, flexing lah, ya. Terus kemudian kalau kita lihat cirinya gampang, kalau mau lihat, lihat di Instagramnya aja deh. Selalu posting tiap kali tuh kemewahan, makanan enak, jalan-jalan terus, hedon. Hati-hati nih, roh kecemaran ini. Bertobat, ya itu cinta akan dunia itu, ya. Impurity lustful itu itu nafsu yang tidak, keinginan yang tidak kudus. Nah, itu juga yang dimaksud di dalam cinta akan dunia nih. Makanya nih 1 Yohanes 2 ayat 15. Nih, ini peringatan kepada siapa? Kepada semua orang Kristen, kepada Kristen anak-anak, kepada Kristen bapak, kepada Kristen bapak, kepada Kristen orang muda. Ya, jadi udah bapak-bapak rohani pun hati-hati. Bisa loh mengasihi dunia. Apa warningnya? Janganlah kamu semuanya nih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih pada Bapa tidak ada dalam orang itu. Tidak mungkin dia sayang sama Tuhan. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gawatnya. Jadi nggak mungkin orang Kristen cinta dunia, aduh aku cinta, bucin gitu ya misalnya, tetapi juga dia cinta Tuhan. Ya kalau udah sampai bucin itu lihat, aduh jadi bengong terus. Ya apapun, ya itu dia. Udah nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah. Hati-hati. Itu cinta akan dunia. Itu termasuk apa? Keinginan mata. Termasuk apa? Keinginan daging. Keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan, dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Yang nggak melakukan kehendak Allah nggak hidup loh. Makanya di dalam Wahyu, ya ada jemaat Sardis yang dibilang kamu kelihatannya hidup padahal kamu mati. Ayo loh. Kelihatannya melayani tapi mati. Kenapa? Ya itu tadi cemar. Cemar tadi hidup dengan hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Bisa hawa nafsu seks, hawa nafsu dikuasai hawa nafsu seks, atau hawa nafsu dunia materi. Itu juga cemar. Dan itu sadar gak sadar dia jadi musuhnya Tuhan. Walaupun masih ngomong, masih nyanyi lagu, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Itu di mulut doang. Tapi sebenarnya udah jadi musuhnya Tuhan dia. Gitu ya Bu ya. Tadi jawabannya saya itu aja. Oke? Oke, baik Pak. Karena waktu sudah semakin siang dan pasti kita akan berkegiatan teman-teman di Iya. sini. Ah, Oke. terima kasih banyak buat pengajaran hari ini, luar biasa banget Pak. Banyak hal-hal yang disingkapkan dan pasti itu berasal dari Tuhan. Ya. Ah, oke, kita akan tutup Mesbah Koramdio pagi ini, Bapak Ibu, Tubuh Kristus. Kita tidak bisa mendengarkan pengumuman karena waktu sangat panjang. Kita akan tutup. Kita akan berdoa buat Pak David. Nanti Pak David doa berkat buat kami. Baik. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk yang masih ada waktu buat kompak, silahkan berkompak. Kami sambut yang baru pertama kali hadir. Yang belum ada kompak di wanita di BR02, prianya di BR01. Mari kita berdoa buat Pak David Basuki. Ya. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat suaramu, buat kasih anugerahmu yang begitu besar buat kami. Kami boleh mengerti Tuhan
bagaimana kami harus tetap Tuhan melihat bahwa hukum Taurat itu menjadi eh, kuasamu yang jelas Tuhan, undang-undangmu yang jelas buat kami harus taati Bapa, karena kami percaya apapun yang kami perbuat Tuhan, itu semua Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah mengerti dan melihatnya, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap mengasihi dan mengampuni kami. Tapi kami tidak mau menjadi pribadi yang terlena Tuhan, tidak mau menjadi pribadi yang enak-enakan aja terus berbuat dosa Bapak, tetapi kami mau terus Tuhan belajar untuk terus berjalan bersama Engkau dan berubah serupa Engkau Bapa. Terima kasih buat pengajaran hari ini. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak David Basuki. Kau Tuhan yang terus limpahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan buat beliau. Ketika beliau mengajar, ketika beliau melayani Engkau Tuhan, ketika beliau memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa Tuhan. Engkau Tuhan saja yang berdaulat atas hidupnya. Sehingga dimanapun beliau berada Tuhan, namamu dipermuliakan Bapa. Kau memberkati pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangga, pernikahan anak-anak juga Tuhan semuanya itu sesuai dan boleh menyenangkan hatimu Bapa, dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang terus berperkara dan berdaulat buat hidup Pak Basuki, biarlah Pak Basuki terus menyenangkan hatimu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan Pak. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menyadarkan kami betapa ngerinya saat kami hidup dalam dosa. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu, dengan Taurat-Mu, dengan hukum-hukum-Mu menjadi jelas. Ya. Apa itu dosa? Apa itu penyembahan berhala? Apa itu kekejian? Yes. Yang tadinya kami anggap itu biasa-biasa. Itu manusiawi. Tapi dengan firman-Mu Tuhan itu semua menjadi jelas. Kami sadar Tuhan. Itu adalah tipu daya iblis Tuhan. Ya. Yang membinasakan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, hukum-hukum-Mu yang mencerahkan kami, sehingga kami semakin sadar. Dan kami semakin sadar akan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami mau Tuhan semakin mengasihi Engkau, semakin setia Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan berkatilah dan lindungilah kami Tuhan. Amin. Tuhan, biar firman-Mu Tuhan kami simpan dalam hati kami. Untuk kami renungkan terus Tuhan dan kami lakukan Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Biar Tuhan wajah-Mu Tuhan menyinari kami Tuhan. Dan memberi kami kasih karunia. Tuhan, Engkau hadapkan Tuhan wajah-Mu Tuhan. Tidak membelakangi kami Tuhan. Tapi Engkau terus Tuhan menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. Biar kita akan berpisah, kita menerima urapan, kita menerima kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan menyertai kita. Kita menerima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil, karena kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerima berkat Tuhan,